teman-teman, apa kabar? Jadi saya cara belajar mengenali potensi seorang anak itu dengan buku portofolio anak. Dulu kan masih enggak paham ya teman-teman, apa sih kekuatan anak tersebut gitu kan. Apalagi saya kan sebagai guru bimbingan konseling gitu kan. Nah, jadi sebenarnya buku ini dijual untuk orang tua yang udah punya anak gitu kan. Ya saya belum punya anak, tapi saya punya anak asuh gitu kan. Jadi gimana caranya saya bisa memahami kekuatan anak didik saya tanpa hanya berfokus pada kekurangannya gitu kan. Kalau kita berfokus pada kekurangan anak, pasti kita akan melabel anak itu bodoh, anak itu pemalas, anak itu pokoknya yang negatif-negatif gitulah, yang fixed mindset gitu kan. Jadi kita harus punya pola pikir yang grow mindset. Jadi kita harus mencari tahu anak ini kelebihannya apa. Bukan hanya kekurangannya aja yang kita omongkan terus. Iya anak itu pemalas, iya anak itu bodoh, iya anak itu enggak punya masa depan gitu kan. Coba kita digitukan sama orang, pasti kita sakit hati kan. Pasti kita ngerasa hidup kita ini enggak berguna, untuk apa kita hidup. Kalau kita dicap negatif terus, kayaknya enggak ada kelebihan kita lah yang akan diucapkan gitu kan, fokus di kekurangan. Karena tadi kenapa kita mengucapkan hal tersebut? Karena kita solusinya dengan membandingkan antara anak satu dan anak lainnya. Mana bisa teman-teman kita membandingkan anak satu dan lainnya? Anak itu kan diciptakan berbeda-beda rezekinya oleh Tuhan. Mana bisa kita samakan? Seperti kisah monyet dan ikan tadi kan. Monyet bisa manjat, ikan bisa berenang. Coba suruh monyet yang berenang, mana bisa? Karena Allah sudah menciptakan monyet emang untuk manjat pohon. Ikan emang hidupnya di sungai. Mana bisa dia nak ikan manjat pohon? Karena Allah sudah menciptakan makhluknya sesuai dengan alamnya masing-masing. Dan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Dan sesuai dengan kemampuannya juga masing-masing. Mana bisa kita samaratakan? Jadi tidak bisa solusinya dengan membandingkan teman-teman. Nah, jadi saya beli buku ini walaupun saya belum punya anak kandung. Nah, untuk apa saya beli buku? Ya untuk belajar lah. Kalau tidak belajar, mana saya tahu potensi anak saya itu apa? Pasti saya akan sama dengan orang-orang gitu kan. Saya akan berpikir anak itu bodoh, anak itu pemalas. Nah, makanya saya beli buku ini supaya saya tahu kelebihan anak saya itu apa gitu kan, tanpa berkata atau menilai sepihak gitu kan. Nah, di sini tuh banyak tuh penjelasannya, teman-teman. Bagaimana cara kita menilai anak didik kita, anugerah keunikan darimu kan. Ya Rob, terima kasih telah Engkau pilih rahim ini menjadi sekokoh tempat bernaung benih peradaban terbaik, bahwa Engkau tak pernah cipta produk manusia yang gagal, bahwa setiap anak terlahir memiliki potensi yang hebat, bahwa Engkau selalu siapkan peran spesifik, peran hidup pada setiap ciptaanmu. Namun terkadang terburu kami atas semuanya, hingga kami menjejal apapun. Membersamai dengan rileks dan optimis, begitulah seharusnya kami bersikap sebagai orang tua. Catat setiap potensi unik yang membuat binar-binar di matanya kian merona. Dengarkan impiannya dengan seksama, tanpa membebani dengan titipan impian kami sebagai orang tua. Hingga tiba gelar almarhum yang akan tersematkan pada nama kami. Mereka telah tentram dengan peran hidupnya, menebar banyak manfaat untuk bumi dan untuk sesama. Nih, pokoknya di sini tuh apa ya, membuka pikiran yang tadi itu sempit gitu kan. Yang kita ketika kesal dengan anak ini karena ndak berubah-berubah. Jadi kita mikirannya iya anak ini nakal, pasti ndak ada masa depannya kan. Karena ndak bisa diatur tadi kan.
Nah, jadi setelah baca kalimat ini, jadi kita kembali lagi kepada pencipta gitu kan. Nggak mungkin Tuhan itu menciptakan produk yang salah. Nggak mungkin Tuhan itu menciptakan ciptaannya itu tanpa dibekali sesuatu keistimewaan untuk hidupnya. Kan teman-teman, kadang kita terbawa emosi, tapi kita tidak pernah melihat dari hati. Apa sih kelebihan anakku?